Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Revi Regita Sari dengan NIM A320210204, Jilan Fauzi Hajir dengan NIM A320210232, Ani Ayu Sari Ningsi dengan NIM A320210240 akan menjelaskan tentang sekolah psikologi, diantaranya A. Strukturalisme, B. Fungsionalisme, C. Sekolah psikologi Sigmund, D. Sekolah Gestalt, E. Sekolah humanistik, F. Sekolah ekstensionalisme. Berikut penjelasannya. A. Strukturalisme. Sekolah psikologi ini dimulai atau ditetapkan oleh Wundt. Tujuan utama dari strukturalisme adalah mendapatkan elemen pemikiran. Metode utama yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu dasar dari pemikiran introspeksi. B. Fungsionalisme. Fungsi, proses mental, dan bagaimana kerja pemikiran dapat dilihat atau dipelajari melalui materi pemikiran, psikologi, pengamatan, dan perilaku. C. Perilaku. Sekolah ini diusulkan oleh J.B. Watson, berasal dari teori Thorndike untuk percobaan dan gangguan belajar yang menekankan pada terbentuknya perilaku melalui 3 hukum dasar dari frekuensi, pengulangan, dan efek dasar. Pavlov mendalilkan bahwa melalui stimulus saraf sebelumnya bisa jadi kondisi tersebut memperoleh respon kondisi sebagai salah satu yang paling penting dalam pembelajaran paradigma. Teori Skinner tentang kondisi instrumental atau operan menekankan bahwa tingkat tanggapan atau respon organ dapat secara langsung dipengaruhi oleh pelayanan pengiriman dari sebuah penguat atau penghukum. Perilaku menurut behavioristis, pembelajaran adaptif dalam psikologi harus memperhatikan dirinya sendiri. Hanya objek itu yang dapat diamati dan dilakukan. 4. Sekolah psikoanalisa Sigmund Freud. Sigmund Freud telah menjadi penulis skenario yang hebat. Kisah kepribadiannya dalam satu keinginan, kekuatan, kontrol, dan kebebasan mewakili kepribadian kita semacam drama bertindak di luar pemikiran kita. Yunani kuno berpikir bahwa semua orang adalah aktor dalam drama The Good Both. Untuk Freud, kami adalah aktor dalam drama di luar pemikiran kita. Menurut Freud, ada sadar, alam bawah sadar, dan tidak sadar secara tingkat pribadi dan ada 3 dimensi dari kepribadian yang disebut LD, ego, dan superego. 5. Sekolah Gestalt. Wertheimer, Kohler, dan Kafka adalah pendukung sekolah ini. Sekolah ini menjadi yang terbaik, kontribusi dan persepsi dan teori belajar di mana teori kognitif anaknya berevolusi. Membutuhkan Gestalt sebagai konfigurasi diambil dari kecenderungan bawaan organisme. Pengalaman persepsi di atas dasar kesamaan kontinuitas dan penutupan. Gestalt menyatakan bahwa pikiran yang ditampung harus dianggap sebagai hasil dari seluruh dasar aktivitas indera dan hubungan dalam pola ini. Mereka mengatakan bahwa pikiran tidak terdiri dari kombinasi elemen sederhana. 6. Sekolah humanistik. Carl Roger adalah pendukung sekolah ini. Dia percaya bahwa manusia pada dasarnya baik dan rasional. Dengan saya, aku sendiri sebagai pusat pengalaman usaha, yang paling penting adalah aktualisasi diri terhadap cara konsisten dengan persepsi mereka tentang dunia. Ia berpandangan bahwa ancaman diikuti oleh pertahanan ketegasan, penyempitan persepsi, dan mekanisme pertahanan. Dokter harus melihat klien sebagai individu dengan kapasitas pengarahan diri sendiri dengan mampu mengungkapkan rasa hormat tanpa syarat yang positif. 7. Sekolah eksisten. Tantangan utama bagi keberadaan manusia adalah kesadaran akan identitas pribadi dan untuk membangun hubungannya bermakna dengan dunia. Manusia modern menderita kebingungan dan tertekan dari buta konformitas dan berjuang untuk meningkatkan tekad diri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.